Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kominfo mengancam akan melakukan pemblokiran terhadap sejumlah aplikasi jika hingga batas yang telah ditentukan, perusahaan terkait belum juga mendaftarkan operasional bisnisnya ke Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali mengancam akan melakukan pemblokiran kepada sejumlah aplikasi, diantaranya WhatsApp, Twitter, Google, dan Netflix. Pemblokiran akan dilakukan jika perusahaan teknologi raksasa itu belum juga mendaftarkan operasional bisnisnya ke Kominfo hingga batas 20 Juli 2022. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyampaikan keharusan mendaftarkan operasional bisnis ke Kemenkominfo tidak hanya berlaku bagi pihak swasta saja, tapi juga bagi perusahaan milik BUMN. Ini wujud dari ketaatan atas aturan hukum nasional. Ya, di mana kesempatan berusaha di sektor digital diberikan begitu luas ya, tetapi persyaratan untuk mengikuti peraturan dan pendataan perusahaan di wilayah yurisdiksi nasional harus juga ditaati. Ya, saya tidak memisahkan apakah ini PSE global atau PSE lokal, tapi PSE privat. Ya, baik yang swasta murni maupun BUMN harus melakukan pendaftaran. Keharusan mendaftar bagi penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat ini diklaim semata-mata untuk melindungi konsumen. Kominfo menyebut adanya pendaftaran bisa melindungi pengguna dan akan memudahkan jika terjadi masalah dengan masyarakat di kemudian hari. Hingga saat ini terpantau ada sebanyak 5.610 PSE domestik dan 82 PSE asing yang sudah terdaftar di Kominfo, diantaranya adalah Gojek, OVO, TikTok, dan Spotify. Sementara itu, perusahaan seperti WhatsApp, Twitter, Google, dan Netflix belum mendaftarkan bisnisnya ke Kominfo. Tim Liputan Metro TV. Tiga hari menuju batas waktu pendaftaran PSE, benarkah Kominfo akan melakukan pemblokiran khususnya pada perusahaan raksasa seperti WhatsApp dan Google? Untuk mengetahuinya, kita akan berbincang langsung dengan juru bicara Kominfo, Dedi Permadi. Pak Dedi, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Ya, Pak Dedi, saya konfirmasi apakah hingga malam hari ini perusahaan seperti WhatsApp, Google, Twitter, dan lain-lain itu belum daftar juga ke Kominfo? Sampai malam ini, Kominfo telah mencatat sebanyak 5.695 penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat yang terdiri dari 5.613 PSE domestik dan 82 PSE asing telah melakukan pendaftaran. Beberapa di antaranya yang dikenal secara luas oleh masyarakat adalah My Pertamina sudah mendaftar, OVO, Traveloka, Gojek, TikTok, Linktree, Lego, Spotify, semuanya sudah mendaftar. Tapi untuk WhatsApp, untuk Google memang sampai saat ini belum melakukan pendaftaran. Oke, ini bentuk pemblokiran yang nanti akan dilakukan. Kalau sampai tenggat waktunya habis, itu akan seperti apa, Pak Didi? Apakah nanti kita sebagai penggunanya sudah tidak bisa menggunakannya lagi atau bagaimana? Jadi prinsipnya seperti ini, Mas. Ada dua hal. Yang pertama, regulasi di Indonesia harus dihormati oleh setiap penyelenggara sistem elektronik, baik itu asing maupun nasional. Jadi prinsipnya adalah kita memiliki regulasi yang mendorong perlindungan konsumen, regulasi yang mendorong tertib administrasi, regulasi yang memungkinkan penegakan hukum, dan lain sebagainya. Sehingga kami sangat berharap ini dihormati oleh setiap penyelenggara sistem elektronik. Nah, jika nanti sampai saat batas waktu pendaftaran, yaitu 20 Juli, PSE ini belum melakukan pendaftaran, kita akan cek apakah sebabnya. Karena selama beberapa waktu ini, misalnya ada beberapa PSE yang terkendala masalah teknis di OSS RBA yang dikelola oleh Kementerian BKPM. Kominfo melakukan pendampingan dan sampai sejauh ini komunikasi kami dengan para penyelenggara sistem elektronik itu juga berjalan dengan baik. Jika ada kendala, kami pasti mendampingi. Dan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, Mas Kevin. Aturan ini sudah dibuat sekitar 2 tahun yang lalu dan sudah diketahui oleh para penyelenggara sistem elektronik untuk selanjutnya
mereka menindaklanjuti. Dan perlu kami informasikan juga bahwa pendaftaran itu secara teknis tidak rumit. Pendaftarannya pun jika ada masalah, Kominfo standby 24 jam non-stop untuk melakukan pendampingan. Jadi kalau ditanya apakah nanti tanggal 20 Juli batas waktu pendaftaran itu mereka akan diblokir, kita cek. Karena sejauh ini komunikasi kita dengan mereka berjalan dengan baik. Ya, dan kami optimis bahwa PSE global yang tadi disebutkan akan tunduk pada regulasi Indonesia, dan sejauh ini pun ketika berkomunikasi ada komitmen yang kuat dari para PSE itu untuk melakukan pendaftaran. Jadi kami himbau kepada masyarakat juga untuk tetap tenang bahwa ini semua adalah proses yang sedang berjalan, dan Kominfo sangat suportif terhadap PSE yang mengalami kendala di dalam proses pendaftarannya. Ya, tapi sejauh ini baik Google, Instagram, Netflix, Twitter itu komunikasinya apakah mereka komit akan mendaftar atau seperti apa Pak Dedy? Kebetulan kami berkomunikasi baik secara formal maupun bagaimana ini diupayakan dalam komunikasi yang lebih baik gitu ya. Sejauh ini mereka berkomitmen untuk melakukan pendaftaran. Jadi kalau dari sisi Kominfo sebetulnya kami tidak terlalu khawatir, hanya ada proses yang memang harus dilalui. Misalnya ada kendala teknis, misalnya ada satu kemarin PSE lingkup privat yang terkendala masalah OSS, langsung kami bantu. Dan sehari setelahnya itu langsung bisa terregistrasi atau terdaftar. Jadi sejauh ini kami optimis dengan melihat komitmen dari teman-teman PSE global tersebut. Baik, Pak Dedy, gunanya pendaftaran ini apa sih untuk PSE-nya juga? Apa gunanya untuk kita sebagai pengguna itu ada manfaatnya tidak, Pak Dedy? Tentu setiap regulasi ditetapkan ada aspek kemanfaatannya. Dan sebetulnya ini sangat bermanfaat untuk publik maupun PSE itu sendiri. Pertama, dalam hal perlindungan konsumen. Ketika PSE itu beroperasi di Indonesia, maka data-data terkait dengan PSE itu perlu diregistrasikan kepada pemerintah. Ini bukan soal data pribadi ya, tetapi data perusahaannya, izin perusahaannya. Bagaimana ini sebetulnya kami pun menerapkan ini bukan dalam konteks perizinan seperti izin usaha ya, tetapi pendaftaran. Jadi ini lebih simpel sebetulnya. Kalau kita melihat ada perusahaan atau bisnis yang beroperasi di Indonesia, mereka wajib untuk mengurus izin usaha. Nah, untuk PSE ini sebetulnya mereka cukup mendaftar saja, sesuatu yang lebih simpel. Dan sebetulnya sudah diberitahukan untuk tenggat waktu yang cukup lama. Jadi sebetulnya ini bukan dalam konteks untuk menyulitkan para PSE, tetapi semata-mata untuk perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen ini bentuknya misalnya seperti apa? Ketika terjadi sebuah insiden, misalnya ya, terkait dengan PSE itu, entah itu insiden di dalam keamanan siber atau pelindungan data pribadi, maka kita bisa mengontak secara cepat penyelenggara sistem elektronik itu. Manajemennya siapa? Headquarter-nya ada di mana? Kemudian bagaimana cara kita menjangkau mereka? Karena masih banyak kita temui PSE-PSE asing yang beroperasi di Indonesia, bahkan pemerintah ketika akan mengontak mereka saja kesulitan gitu ya. Sehingga kita perlu sistem, kita perlu mekanisme pendaftaran untuk membuat administrasi dari para PSE itu lebih rapi ya. Jadi perlu kami tegaskan juga bahwa tidak ada kaitan pendaftaran ini dengan akses ke data pribadi PSE. Tentu ini menjadi komitmen kita bersama di dalam hal pelindungan data pribadi, apalagi pemerintah sedang bersama-sama dengan DPR segera berusaha untuk memutuskan atau mengesahkan RUU pelindungan data pribadi. Jadi berita-berita yang beredar bahwa pemerintah dalam hal ini bisa mengakses data pribadi dan lain sebagainya itu sama sekali tidak benar, dan itu bisa dicek secara terbuka di dalam sistem pendaftarannya apa saja yang harus disubmit kepada pemerintah. Ya, kalau memang ini tujuannya untuk melindungi data pribadi dari konsumen, Pak Dedy, kenapa kemudian baru sekarang?
Oh, regulasi ini sebetulnya sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Jadi kan adanya teknologi ini membutuhkan kita untuk semakin memutakhirkan regulasi yang ada. Jadi kita berhadapan dengan tantangan baru, maka kemudian regulasi itu dikeluarkan untuk mengadres atau menanggulangi tantangan-tantangan baru yang muncul di dunia siber. Apalagi di ruang digital, kita tahu sendiri bahwa perkembangannya sangat cepat, perubahannya sangat cepat, sehingga regulasi itu pun berusaha untuk menyesuaikan perkembangan-perkembangan yang ada. Baik, Pak Dedy, kita semua optimis bahwa kemudian PSE ini pasti akan kemudian memenuhi kewajiban dan kemudian akan melakukan pendaftaran. Tapi kalau misalnya memang batas waktu sudah terlewati dan kemudian Kominfo terpaksa harus melakukan pemblokiran, apakah juga sudah dipikirkan dampaknya? Ini kan banyak juga kantor pemerintahan yang masih menggunakan aplikasi ini, Pak Dedy. Tentu seperti kami tadi sampaikan bahwa ketika tanggal 20 batas waktu pendaftaran nanti ada beberapa misalnya ya PSE lingkup privat yang belum mendaftar, kita akan cek apa masalahnya. Jadi tidak serta-merta tanggal 21-nya langsung dilakukan pemutusan akses. Tidak. Kita harus berpusat pada kepentingan publik juga. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa belum terdaftarnya PSE itu misalnya terjadi karena alasan teknis. Nah, itu sebetulnya yang terus kami komunikasikan dengan PSE. Mengapa kami cukup optimis bahwa para PSE yang digunakan secara luas oleh masyarakat itu akan comply atau menuruti regulasi di Indonesia? Karena kami berkomunikasi secara langsung, tidak hanya surat menyurat. Bahkan kami pun juga melakukan komunikasi itu secara intensif. Dengan demikian, kami menyampaikan bahwa ini akan menjadi satu ruang untuk pemerintah bersama-sama dengan PSE melindungi kepentingan konsumen di Indonesia, bukan malah merugikan konsumen di Indonesia. Baik, Pak Dedy, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami. Kita tunggu informasi terbaru mengenai PSE ini di tenggat waktu yang nanti kita nantikan bersama. Terima kasih, selamat malam Pak Dedy.